Positif kemarin yang baru keluar kota, mereka menganggap di videonya itu main-main kelihatannya, yakni dari dinas Disdukcapil. Mereka kelihatannya enjoy aja gitu kan, di sela-sela ini pandemi yang sangat luar biasa. Garut yang masih tidak percaya COVID, kan ini satu persoalan mendasar COVID-19. Ketika Pak Ketua Yogi menyampaikan ada ketidakseriusan, bahwa hari ini bukti ketidakseriusan. Agenda audiensi kita jam 10, Pak. Saya ada jadwal sidang, Pak. Saya pikir 1 jam, 2 jam selesai. Semua di sini pasti punya aktivitas yang lain. Tapi karena ketidakhadiran dan ketidakseriusan yang dibuktikan pada hari ini, kita jangan berbicara masalah yang lalu. Hari ini saja, di mana masyarakat Garut, di mana Kabupaten Garut merupakan tertinggi di Jawa Barat, audiensi terkait COVID juga, ini tidak aware. Saya sangat kecewa. Jangan kita berbicara yang sudah terjadi. Hari ini saja dibuktikan sekian banyak satuan gugus tugas. Untuk 2 orang, maksudnya seperti itu. Karena hasil labnya sama juga nilainya, Pak. Iya. Nomor lab, makanya dari awal saya tanyakan, apakah tiap orang kalau di lab nomor labnya beda enggak? Ya pasti beda lah. Iya. Saya di lab sama Bapak tentu nomor labnya beda, Pak. Iya. Saya nomor 1, Bapak nomor 2. Karena kan darah saya sama darah Bapak ada 20. Ini kan persoalannya nomor labnya sama, Pak. Iya. Nomornya labnya sama. Artinya ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ini hasil labnya si IIS yang asli digunakan untuk IIS yang selanjutnya. Begitu Pak maksud saya. Tapi memang Pak Dodi sudah menyelesaikan. Ini hanya lebih kritik saja. Ke depan lah jangan hasil lab 1 orang digunakan juga untuk orang lain. Ini pertanyaan tentang IIS Syarifah dan IIS saya langsung pesan Pak Asisten telepon langsung ke Puskesmas Cempaka. Karena ini level sektornya ada di Puskesmas Cempaka yang mengambil swab. Sama-sama dua-duanya diambil tanggal 3 ya Pak. Yang satu profesinya guru di SD Bak Jaya 1, yang satu asisten rumah tangga, yang satu namanya IIS Syarifah adalah ART, yang satu lagi namanya IIS Syariah itu di Lebak Jaya, guru SD Lebak Jaya Garut ya Pak di sana. Hasilnya sama-sama positif. Ada kemungkinan waktu itu saya sudah sempat dengar Pak, saya langsung investigasi. Ternyata di rumah sakit ada sedikit kesalahan pengetikan. Nah itulah kembalikan dibenarkan lagi dan dikoreksi lagi. Makanya waktu itu kita sempat terlambat menyatakan rilis Pak. Mungkin ibu bapak pernah lihat di Iskominfo yang buat rilis itu bapak kami sendiri Pak. Sehingga waktu itu jam 12 baru rilis Pak. Memastikan ini 2 orang, benar tuh itu orang kesalahan. Karena yang satu Syarifah, yang kedua Syariah. Wajar kalau error rate-nya tinggi di rumah sakit dengan ribuan sampel yang diperiksa. Tapi alhamdulillah kita komunikasikan dan betul-betul dua-duanya orang yang berbeda Pak. Ini ada yang saya punya ininya apa namanya hasil sampelnya PDF-nya yang sudah dikoreksi. Ya, langsung dikoreksi oleh rumah sakit dan betul dua orang yang berbeda. Ya. Jadi saya kira itu udah clear Pak. Ya, nomor lab tadi gimana? Nomor labnya beda atau sama ya? Beda, jelas beda. Mungkin sama Pak. Ya. Jadi IIS Syariah dan IIS Syarifah. IIS Syarifah mah ART, hasil rumah tangga, IIS Syariah mah guru. Sama lah. Jadi dua berbeda. Kemudian untuk kepala puskesmas yang nggak mau diswab Pak, di Permenkes nomor terakhir ya, saya lupa nomornya berapa, revisi 5 tanggal 13 Juli 2020 dinyatakan orang yang wajib dilakukan pengambilan swab adalah orang yang bergejala. Itu kuncinya Pak. Kalau tanpa gejala, buat apa yang di swab? Suruh dia istirahat, isolasi mandiri, atau bahasa kitanya karantina mandiri selama 10 hari di rumah. Selama 10 hari di rumah dia ada gejala, baru dia berswab. Nah, saya kira ini mungkin asumsi saya nih Pak ya. Saya nanti cek lagi ke kepala puskesmasnya, benar nggak waktu itu
Kalau misalkan dia bergejala, tentu dia menyalahi aturan. Tapi kalau tidak bergejala sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, dia harus karantina 10 hari. Berarti dia tidak salah. Nah, ini juga mungkin sudah sepakati di praktisi kesehatan, saya kira sudah sepakat karena ini pedomannya itu. Gitu, Pak. Sekitar 12 yang nama IIS. Dan di sini betul ini data ini master data yang saya kait ya. Jadi yang IIS dengan alamat Karangtengah Karangtengah sama Lebak BCI. ya, yang Lebak Jaya itu kita ada Lebak Jaya yang satu tadi IIS Sawipa, yang satu IIS Sawipa, yang satu 82249. Ya, itu di Jalan Katamso BCI lah apa gitu kan, Lebak Jaya. Iya, Katamso. Nah, itu datanya ada di kita. 42. Betul, yang satu 249, yang satu lagi. Ya. Yang umumnya 47 sama 59 kalau nggak salah. 42 sama ini. Nah, kita tidak pernah mengeluarkan PDF itu. Karena saya tahu semua yang namanya IIS PDF-nya. Itu jadi di luar kewenangan kami. Ya kita akan laporkan siapa yang membuat PDF itu yang mengatasnamakan rumah sakit. Kita akan kejar. Mungkin nanti juga saya pribadi sebagai perwakilan rumah sakit akan ke pihak berwajib untuk mendata siapa yang membuat surat itu. Karena di sini pertama saya sebutkan ya, dari mulai lab PCR dibuka, pertama yang namanya IIS itu satu IIS tanpa nama lengkap ya. Maksudnya IIS-nya IIS aja gitu kan. Jalan Cikaang, usia 34 tahun, bla bla bla. Nomor labnya belakangnya 119 ya, dua sekian 19. Yang kedua nama IIS yang kita lakukan IIS Malianti ya, alamat Mawar Sabah, apakah satu rumahnya berdekatan atau tidak itu kan tinggal dicek. Tapi yang tadi apa satu lagi yang IIS Karang Mulia. yang alamatnya satu Karang Mulia. Nah, kita tidak ada IIS yang alamatnya Karang Mulia. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita yang keluar yang positif ya. Maksudnya yang positif itu 12. Tadi jadi untuk yang dimaksud IIS Karang Mulia kita tidak ada data kita untuk yang positif ya. Posisinya positif, kita mengeluarkan PDF itu dengan Karang Mulia. 42, satu lagi 59 kalau nggak salah. Iya. Gitu. Jadi sama 59 nya. Iya, kalau di nomor induk KTP-nya sama. IIS-nya dua-duanya ada, Pak. Ada dua-duanya. Oke. IIS saya kan sudah selesaikan juga IIS dua-duanya juga sudah dijemput, Pak. Iya. Cuma maksud saya hasilnya yang saya terima itu kesannya copy paste begitu Iya, saja iya. sih. Iya. Kalau memang terkonfirmasi dua-duanya juga. Iya, betul. Cuman kok hasilnya kok gini? Iya, makanya bagi Gitu. tahu itu akan menjadi catatan kami. Di administrasi saja, Pak. Iya, itu explore di lapangan, jangan sampai dokter. Penjelasan dan pencerahan dari beberapa rumah sakit terkait beberapa masalah yang beredar atau permasalahan-permasalahan di rumah sakit yang beredar. Akan merasa puas atau memang masih ada gejala? Saya ada sedikit ganjalan, makanya untuk hasil audiensi dari hari ini untuk berita acaranya saya meminta untuk dibentuknya pansus dewan. Karena ini ada beberapa soal anggaran-anggaran yang saya menganggap diduga bakal nanti ada sedikit yang disalahgunakan gitu, Pak. Tapi kan ini anggaran COVID ini dari pusat bukan dari anggaran daerah, Pak. Nah, justru kan gini, tadi ketika rumah sakit menjelaskan saya pertanyakan bahwasanya mereka mengklaimkan itu berdasarkan pasien dan berdasarkan PMK. Nah, kita kan nggak tahu pasiennya itu berapa hari, gejalanya seperti gimana, kan kita nggak tahu. Yang jelas biarkan anggota dewan sendiri yang nanti mencoba untuk lebih dalam menjelaskan, meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit tersebut. Tadi kan dibahas tentang masalah sewa gedung ya, gedung salah satu rumah sakit oleh Dinas Kesehatan. Apakah akan pernah mendengarkan sosialisasinya atau seperti apa? Kalau belum, misalkan bagaimana tanggapan akan? Justru saya baru tahu hari ini, makanya saya bersuudzon bahwasannya rumah sakit Medina itu adalah rujukan, gitu kan?
yang sama seperti rumah sakit yang lain. Ternyata ketika tadi mendengarkan dari pihak rumah sakit Medina bahwasanya mereka cuma disewa gedung. Ketika saya tanyakan anggarannya, mereka tidak memberitahu berapa sewa gedung tersebut. Nah, terus untuk masalah sarana prasarana itu juga milik Pemda. Kita juga kan nggak tahu itu gimananya gitu kan. Baru hari ini saya tahu bahwasanya pihak Medina itu, RSU Medina itu cuma disewa oleh Dinas Kesehatan. Oke. Nah, saya kurang tahu gitu kan. Nanti kan takutnya ini kan kata dia mau untuk rencana sarana prasarana yang dipakai di Medina itu mau dipakai untuk rumah sakit Limbangan. Nah, ini kan kebayang gitu kan antara sarana yang sudah dipakai dengan yang baru. Takutnya nanti ada pengadaan yang baru tapi bahannya masih tetap yang itu. Nah, makanya ini harus pihak dewan sendiri mengawasi semua hal-hal seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sidik? Kita akan mencoba terus berkoordinasi dengan pihak dewan, dengan anggota DPRD Kabupaten Garut untuk mengawasi semua permasalahan yang terkait tentang COVID, dan kita meminta kesungguhan dan keseriusan pihak tim gugus tugas juga. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada informasi Kang, Akang mau nyandung, bener nggak Kang?